أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا باركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah summa alhamdulillah tanpa terasa alhamdulillah kita melalui hari demi hari, dan pada malam hari ini kita sudah sampai pada hadis qudsi yang ke-60 hadis qudsi yang ke-60 yang mana sesuai dengan juga tajuk buku, yaitu 60 hadis qudsi untuk anak dan meskipun dalam perjalanannya ada masa-masa yang memang ustazah bercuti, adik asaj pun bercuti karena keadaan kesehatan, tapi kita tidak menyangka qadar Allah bagi peluang dan juga ruang sehingga kita boleh akhirnya menghatamkan kelas berkitab. Masya Allah, ini untuk anak-anak kelas berkitab. Sebab di Rami selalu biasa menganjurkan kelas berkitab untuk dewasa, dan Masya Allah kita bersyukurlah adik-adik semua yang di rumah yang dari awal mengikuti daripada hadis pertama sampai pada malam hari ini mengikuti hadis yang ke-60, kami sampaikan tahniah. Beruntunglah kalian membiasakan diri untuk mengikuti kelas dan alhamdulillah berkitab dan alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah diselesaikan. Dan saya pribadi dan juga mewakili Ustazah Dr. Salehah Kaswari, mewakili Dr. Salehah Kaswari hari ini Kamis sebab ini masa buat saya sebuah ustazah akan mempersiapkan bahan untuk kelas labbaik Allahumma malam ini. Jadi kami juga menyampaikan jazakallah khairan katsira kepada adik asaj yang juga mau dengan izin Allah, dengan kekuatan yang Allah bagi, dengan apa lagi ruang masa, kesehatan semua, Allah bagi peluang pada adik untuk berkongsi kepada semuanya. Masya Allah seronok. Alhamdulillah, seronok dengan ilmu itu sesuatu yang perlu disyukuri. Masya Allah. Jadi adik-adik semua tahniah semuanya, pokoknya tahniah semuanya. Alhamdulillah, bersyukur membayangkan masa di pondok dulu masa di pondok dulu masa Abi di pondok dulu kadang-kadang bawa kitab kecil-kecil itu untuk disemak selepas sholat zuhur misalnya, ada Sahih Bukhari, kita dengarkan orang membaca guru-guru kita, senior-senior kita, dengan segala keterbatasan kita masa itulah. Jadi kalau boleh khatam tuh satu kitab tuh Masya Allah
Jadi itulah yang pertama sekali. Terima kasih Bu Ade ya, jazakallah. Semoga tidak bosan-bosan ya. Insyaallah untuk masa-masa ke depan dipersiapkan lagi lah ya tajuk lainnya insyaallah. Dan seluruh adik-adik semuanya yang kami kenal dan kami tak kenal, tahniah kepadanya ya, kepada semuanya insyaallah ya. Yang lebih penting selepas ini jangan tutup buku ya, tetap sampai buku ini dibuka semula dari hadis pertama, dibaca semula, diambil apa pengajarannya. Kalau terlupa itu tanya kepada umi, tanya kepada ibu, tanya kepada ayah mungkin kalau menemani juga, ini maksudnya macam mana, apa yang boleh saya buat ya, minta terus. Jadi seronok kalau ayah sama ibu selalu ditanya, selalu dimintakan pandangan, mereka akan sentiasa apa? Belajar terus ya kan, untuk akhirnya apa? Berkongsi kepada adik-adik semua di rumah ya. 60 hadis nih, Masya Allah, tanyalah ya. Sebab habis sendiri dek ya, habis sendiri pun belajar hadis qudsi itu masa sudah apa? Sudah sekolah menengah dah. Sekolah menengah itu pun dah nak masuk tingkatan 5, tingkatan 6 baru ya, belajar secara spesifik tentang hadis qudsi. Kemudian baru masuk degree, itu baru kenalah huraiannya macam mana, lepas tu ambil bidang itu. Kenapa? Namanya tingkatan kayak Indonesia itu ada berapa? Oh, kalau di Indonesia ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah. Jadi masa aliyah dulu baru dengar hadis qudsi. Adek umur berapa sekarang? Umur 10 kan? 10. Ada, coba bayangkan, dah 10 Tapi tahun 11. baru sudah apa? Sudah mendengar hadis qudsi, apa itu hadis qudsi, apa itu contoh-contoh hadis qudsi ya. Ya, hadis qudsi sebab dia tidak sebanyak hadis-hadis lain. Tapi dalam kelas kita alhamdulillah penulis yaitu Ustaz Muhammad Yasir ini ya, beliau salah seorang penulis yang sangat produktif ya. Kalau adik-adik bolehlah kalau ada rezeki misalnya kan, coba cari semua tulisan buku Muhammad Yasir ini. Allahu Akbar ya, sangat-sangat bermanfaat buku-buku dia ya. Beliau banyak menulis lah ya, buku-buku anak ini. Jadi InsyaAllah selepas kita sema ya, tadi saya sempat untuk melihat semula, tanya kepada Asyad apa hadis malam ini, dan ternyata selepas dimaklumkan hadis yang ke-60 ini sama dengan hadis yang ke-54. Hanya saja sama ada penulis ataupun mungkin juga ini penulis rasanya. Jadi tajuknya berbeza tetapi konten hadisnya sama ya dengan hadis ke-54. Nanti ada adik buka buku coba tengok hadis ke-54. Pada hadis ke-54 itu terkait dengan seruan amal ma'ruf nahi mungkar ya. Hadisnya sama, riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga hadis yang ke-60 pun sama, tapi tak apa ya. Ini sebab hari terakhir kita ulang, sebab ilmu itu macam tu ya adik-adik semua. Kita belajar Quran ke, kita belajar hadis ke, kita belajar apa saja, maka apa? Iqra-nya mesti apa? Pertama iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian iqra wa rabbukal akram. 2 kali iqra. Maknanya apa? Bagi tahu untuk sentiasa apa? Mengulang-ulang bacaan ya, mengulang-ulang mendengar, mengulang-ulang kaji ya. Mesti biasakan itu berfungsi untuk mengukuhkan ya pengetahuan dan juga kefahaman adik-adik semua ya. Walaupun hadis ini diulang 2 kali tak apa, kita akan terangkan sekilas ya, insyaallah akan tetap bermanfaat lah. Baik, kita beri waktu kepada adik Asyad untuk baca ya, boleh? Masih semangat kan? InsyaAllah semangat, nak khataman masih semangat. Okey. Buat nasi kuning. Okey, sila. Okey, sudah baik.
Oke, adik-adik yang di rumah boleh buka ya kitabnya. Ini hadis yang ke-60, muka surat 98 ya. Muka surat 98. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis Qudsi ke-60, berani membela agama Allah. Allah berfirman dalam hadis Qudsi yang berbunyi, fa iyaya kunta ahaqqa an takhsha, yang bermaksud seharusnya engkau lebih takut padaku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, suatu hari Nabi Muhammad berkata kepadanya, Nabi Muhammad, janganlah kalian merendahkan diri kalian sendiri. Para sahabat balik bertanya, wahai Rasul, apa maksudnya kami merendahkan diri sendiri? Nabi Muhammad berkata, ketika berperkara agama Allah dihina tapi tidak ada yang berkata apa-apa, lantas pada hari kiamat Allah bertanya padanya, apa yang membuatmu diam ketika agamaku yaitu Islam ni dihinakan? Orang itu menjawab, kerana aku takut pada manusia. Allah menjawab, seharusnya engkau lebih takut padaku. Sumber hadis ni pada Ibnu Majah, Maktabah Syamilah. Okey. Terus Pelajaran hadis. Dari hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran pentingnya membela agama Allah, Islam dan Nabi Muhammad. Kita tidak boleh diam jika agama kita dihina oleh orang-orang lain, sebab diam itu sama dengan kita merendahkan, menghinakan diri sendiri. Alhamdulillah ya, Adik Asad sudah membacakan pada kita semua ya hadis qudsi yang ke-60, yang pada hadis qudsi ini diberi tajuk berani membela agama Allah. Pada tajuk sebelumnya yaitu seruan untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Baik. Adik-adik semua coba diperhatikan ya. Di sini sahabat Abu Sa'id ya Al-Khudri itu berkata bahwa satu hari Nabi Muhammad berkata pada para sahabatnya, di mana Nabi katakan jangan kalian merendahkan diri sendiri ya. Ada yang dalam riwayat jangan kalian menghina ya, mencela diri sendiri. Maka para sahabat seperti itu ya. Mereka kalau dengar satu perkara yang membuat penasaran tuh, para sahabat pun bertanya balik, wahai Rasul, apa maksudnya kami merendahkan atau mencela diri kita sendiri? Maka Nabi SAW ya, selepas mendapat soalan dari para sahabat sedemikian, Nabi pun berkata, yaitu ketika perkara agama Allah ini dihina tetapi ia tidak berkata apa-apa. Nah, jadi begitu ya adik-adik. Jadi itu yang dimaksud orang yang apa? Merendahkan diri atau mencela diri sendiri, yaitu ketika ada perkara-perkara terkait dengan Allah ataupun agama Allah dihina misalnya, ya kan, dibicarakan tanpa adanya ilmu ya, maka orang tersebut memilih diam, dia tidak berbuat apa-apa. Lantas pada hari kiamat nanti Allah akan bertanya kepada orang tersebut yang dia memilih diam. Nah, apa yang membuatmu diam ketika agama Allah dihina? Kerana saya takut. Maka orang itu pun menjawab, karena aku takut kepada manusia. Karena aku takut pekerjaanku hilang, karena aku takut masuk penjara, karena aku takut jabatan dicabut ya, dicabut ya. Atau misalnya karena nak jaga privacy, karena nak jaga personal branding, karena jaga
image, karena nak jaga Nak tahu ke image ini tu dan juga itu. awak InsyaAllah anak-anak yang ingat itu salah boleh. Okey ya. Jadi itu kata orang tersebut, karena aku takut kepada manusia. Intinya takut pada makhluk dah. Lalu Allah menjawab, Kalau kita takut seharusnya engkau lebih takut kepadaku. Fa iya yakun ta'ahaqqa antahsya. Ya. Maka Allah katakan sepatutnya atau semestinya engkau hanya takut kepadaku. Ya. Karena apa? Perkara-perkara yang terkait dengan apa? Terkait dengan Allah, ya, terkait dengan agama Allah, mau tidak mau setiap muslim adik-adik semua mesti berusaha untuk mempelajarinya. Kalau kita pelajari agama kita dengan benar dan dengan betul, okey, maka insya-Allah ketika berlaku ada semacam penyimpangan, kita tidak memilih diam. Tapi persoalannya akan lain adik-adik semua ketika misalnya contoh adik-adik tidak mau mempelajari agama ini secara baik, secara benar, secara betul, sehingga satu masa ada satu kejadian di mana agama Allah dipermainkan, kita nak cakap apa? Tak boleh dah. Bodoh. Sebab apa? Kita tak pernah tahu agama kita. Lepas kita nak bersuara macam mana? Kita bimbang. Perkara inilah yang cukup membimbangkan, ya kan? Betul tak? Di mana kita jauh daripada agama kita, jauh daripada ajaran agama kita, sehingga berlaku satu kejadian kita tak boleh buat apa-apa lagi. Betul tak? Nak cakap tak ada ilmu. Tetapi hadis ni bagi tahu bagi mereka yang sudah belajar, belajar tinggi dah, University. ya kan? Atau pulanglah universiti ke belajar apa. Yang penting mengetahui satu perkara yang terkait dengan Allah dan ajarannya dipermainkan, dihina, kemudian dia memilih diam atas kapasiti dia mungkin berada dalam satu institusi atau berada dalam satu posisi yang sangat memungkinkan dia untuk bersuara tetapi memilih diam. Itu untuk orang tersebut. Maka orang ini ya sebagaimana jawaban dia nanti di akhirat mengikut hadis ini, dia takut karena manusia, tapi kata Allah, takutlah kepadaku. Ya, sebab urusan kita bukan berakhir di dunia. Betul tak? Maka kita berusaha untuk melakukan yang terbaik semampu kita, ikut kadar kita. Nah, makanya dalam hadis 54 dibagi tajuk amal ma'ruf nahi munkar. Banyak perkara adik-adik semua, ya, kita mana boleh apa untuk menyeru kepada kebaikan, kebenaran. Itu maknanya amal ma'ruf, apa? Amar ma'ruf, ya. Tetapi dalam hal nahi mungkar ni yang sungguh berat. Sungguh berat. Ya. Sehingga apa? Kalau kita seru kebaikan senanglah. Tapi kalau ada kemungkaran nak tegur tu, fikir-fikir dulu. Ni boleh aman tak posisi saya? Ni boleh merusak tak pekerjaan saya? Macam tu. Betul tak? Apa lagi? Ni boleh tak copot jabatan saya? Ini berkesan tak pada jabatan saya? Ini banyak akhirnya itu tadilah. Ini dan itu. Jadi kalau amar ma'ruf itu kita seru kepada kebaikan dengan maksud apa? Kalau keadaan kita sudah baik, contoh dalam rumah kan, adik-adik mau diarahkan oleh ibu bapa, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik misalnya. Rawat kambing. Ya, kemudian adik buat benda itu dan ibu bapa memperhatikan, Masya Allah, ni anak saya, ya, dia sudah banyak melakukan aktiviti yang bermanfaat. Maka dalam hal itu kita apa? Beri dia motivasi, beri dia rangsangan, sokongan, sebab dia berada dalam keadaan baik. Jadi diberikan sokongan supaya dia berterusan dalam hal tersebut, kebaikan tersebut. Motivasi itu bagus, Kumi. Motivasi bagus, itu target. Motivasi Bagus. itu apa sih? Motivasi itu gesaan, sokongan, dorongan agar kita sentiasa melakukan perkara yang ma'ruf. Itu amar ma'ruf namanya. Tetapi kalau nahi mungkar, contohnya begini.
ada satu masa itu ibu bapak menemukan apa? Adik tidur, waktunya sholat tidur, sehingga sudah nak masuk waktu yang berikutnya. Itu perkara mungkar kata diingkari kan? Apalagi kalau adik sudah mengetahui bahwa sholat itu tidak boleh apa? Ditinggalkan. Dia wajib, satu perkara yang mesti dibuat. Jika tak dibuat dia akan apa? Berdosa. Sesuatu yang berkaitan dosa dia tidak tercium bau, dia tidak nampak, tetapi kesannya apa? Akan mendapatkan azab. Sebut dosa itu sinonim dengan azab. Dengar adik-adik ya. Maka apa? Dia lalai, sholat lambat, bahkan apa sudah nak masuk waktu lain baru dia nak buat. Maka itu ma'ruf ke mungkar? Kita nahi ke amar? Nahi. Kita tegah, ya wahai abang, ya ini sudah tidak sepatutnya dilakukan, karena apa? Waktunya sepatutnya jam sekian, ini sudah nak habis baru nak buat. Lepas tu tadi tidur dikejutkan tak mau, ya kan? Akhirnya apa penyebabnya dicari tahu. Oh ternyata banyak main yang tidak bermanfaat, nonton, main game atau apa lagi. Maka diingatkan apa-apa yang boleh membawa kepada arah malas tadi mesti ditutup semuanya. Boleh? Sehingga kita tegur. Yang salah itu salah. Itu namanya nahi mungkar. Jadi benda yang salah itu mesti disebut, bukan dimotivasi. Dah buat silap dimotivasi, itu tak betul. Ya. Tapi benda yang salah mesti diingatkan itu satu kesalahan, kalau nanti dilakukan ini akibatnya. Itu namanya kita tegah yang mungkar. Tapi sekarang ada tak motivasi yang tak betul? Oh banyak. Kalau nak sebut motivasi ini banyak yang tak betul. Ya, motivasi itu perlu. Makanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Nabi pun apa? Ya, dalam Al-Quran fungsinya untuk menyampaikan berita gembira dan ancaman. Berita gembira itu apa? Hal-hal yang terkait kalau sekiranya kita mau mematuhi aturan-aturan Allah, maka Allah bagi kabar, misalkan siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah katakan apa kabar gembiranya? Allah akan masukkan dia dalam surga. Betul tak? Betul tak? Siapa yang kufur dan melakukan keburukan, Allah akan apa? Masukkan neraka. Yang pertama itu adalah basyira, yang kedua itu nazira. Kalau dalam kitab-kitab lama ya ada tajuk buku namanya At-Targhib wa Tarhib, yaitu apa? Motivasi dan juga peringatan, ancaman. Adik pernah ikut motivasi? Tak pernah kan? Adik tak pernah ikut motivasi. Tapi apa? Motivasi itu boleh didapat di mana-mana tempat. Misalnya dengan Umi. Betul tak? Kalau tengok adik misalnya rajin menulis, maka kata Umi, adik coba adik buat tulisan yang lebih baik lagi, misalnya latih tulisan Arab. Lepas tu adik okey, saya buat. Adik termotivasi, kenapa? Umi bagi tahu, dengan adik melatih nanti sedikit demi sedikit tulisan Arab itu, nanti kalau adik misalnya sudah besar nak tulis laju sikit, nak tulis apa-apa itu senang sikit. Betul tak? Kalau nak belajar mungkin ke mana-mana negeri yang menggunakan bahasa Arab lebih cepat sikit. Adik semangat karena diingatkan seperti itu kan? Boleh tak? Baik, adik-adik semua, ya, itu kepentingan daripada di mana kita perlu untuk mendalami agama kita, ya. Jadi jangan bosan adik-adik untuk belajar terus agama ini. Ada satu kisah video menarik sebenarnya 2 hari lepas, Abi ada tengok video tu di mana ada adik beradik 2 orang, ya, abang dengan adik dengan seorang ayah. Kemudian abangnya ini di sekolah dikenal punya prestasi yang bagus dalam bidang sains, dalam bidang macam-macam, ya, matematik, dalam bidang macam itulah. Bahasa Arab tak?
tak tahu. Pokoknya dalam bidang itulah. Sehingga ayahnya itu membanggakan abangnya ini. Sebab selalu dapat prestasi bagus ya, baik di sekolah. Sementara adik abang ini sebaliknya. Dia sedikit lambat belajarnya, susah sikit nak tangkap tuh ya. Tetapi di sebalik ya kesulitan ataupun kesusahan dia dalam belajar, menangkap pelajaran tuh, adiknya sentiasa apa? Bersungguh-sungguh, sehingga banyak di luar waktu yang ayah dia itu tak tahu, adiknya ini apa? Misalnya bangun awal sebelum subuh dia sudah baca, kemudian tanpa disedari oleh ayahnya dia selimutkan ayahnya, dia tutupkan kain ayahnya kalau malam dia tak sejuk. Ayahnya tak pernah tahu. Atau misalnya ada orang nak burukkan, nak kacau ya basikal ayah dia atau motosikal ayah dia, adiknya ini selalu menjaga jangan sampai berlaku apa-apa untuk ayah. Tapi ayahnya tak pernah tahu. Jadi adiknya yang nombor 2 ini sentiasa belajar dengan segala keterbatasannya ya belajar agama ya, ada ikut ceramah dia pun hadir, dia dengarkan. Sementara yang abang karena prestasi dia dalam bidang sains semua belaka ya, tetapi terlupa satu benda ya, dia tak sempat nak belajar, tak sempat nak ikut ceramah, tak sempat nak belajar agama. Jadi satu masa ayahnya itu kena serangan jantung dan ayahnya itu akhirnya meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, masanya untuk disolatkan, iya sekolah menengah macam tu. Jadi ketika nak solat jenazah ya, pihak surau tanyalah, ni siapa yang nak jadi imam ni? Akhirnya ditunjuk pada abangnya. Abang silakan jadi imam. Kata abangnya yang punya prestasi sains belaka itu ya kan, dia cakap, wah saya tak tahu nak solatkan ya, nak jadi imam, nak solatkan ayah dia itu dia tak tahu caranya macam mana. Sementara adiknya ya yang selalu dipandang sebelah mata oleh ayahnya sampai menjelang ayahnya meninggal dunia itu, justru kata adiknya, insyaallah bang saya saja yang akan imamkan, saya yang akan imamkan abang. Masya Allah, coba tengok, inilah sebetulnya yang diharapkan oleh ibu bapa ya kepada kita sebagai anak-anak ya. Macam Abi masih ada ibu dan ayah ya, maka itulah yang lebih penting ketika kita meninggal nih, ada anak-anak yang ambil peduli apa, meneruskan ya legasi kita untuk apa, untuk terus beramal, untuk terus menjadi orang yang soleh ya kan, bermanfaat bagi apa ibu bapa walaupun ibu bapa sudah tak ada. Jadi akhirnya adiknya yang jadi imam, abangnya yang sains belaka, yang semua benda dia belaka itu ya, nak solatkan jenazah ayah pun tak boleh. Nah, okey ya. Jadi itu ya adik-adik semua ya, jangan sampai dengan alasan nak jadi pakar nak pakar B sampai akhirnya tak tahu nak belajar agama. Jangan sampai nanti bimbang ya, jadi saintis tapi apa, Quran tak tahu, hadis tak tahu, disebut Quran pun katanya tak sesuai dengan sains. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi kerusakan yang berlaku kadang-kadang apa, bukan tak belajar tinggi, tapi apa, seolah-olah tidak pernah mengaitkan alam ini ya, segala apa yang ada di muka bumi ini dengan penciptanya. Itu bahaya ya. Jadi ambil pengajaran apa daripada hadis ini, dia katakan apa di sini, kita harus takut pada Allah. Kita berusaha untuk tidak memilih diam jika agama kita ini di apa, diperlekehkan atau dipermainkan. Tetapi akan susah kita untuk berbicara kalau kita tidak ada ilmu ya. Jadi itu adik-adik semua ya, berusaha untuk apa, belajar terus. Sebab kalau semakin kita pelajari agama kita semakin tahu mana orang nak kacau pada bab apa. Tapi kalau kita tak pernah belajar tentang agama kita, ada orang nak kacau, kita pun tak tahu. Betul tak? Betul tak adik? Okey.
Itu saja insyaallah ya perkongsian ringkas pada malam hari. Oke. Stop. Apa? Apa nak cakap apa? Ayah. Okeylah. Terkait hadis ini dah. Hadiah. Hadiah. Sebelum Abi sambung, adik nak sampaikan sesuatu? Tak ada. Tak ada. Takkan selalu tak ada saja. Okey, apa pandangan adik, perasaan adik selepas belajar 60 hadis? Coba. Jangan begitu. Ya, dapat ilmu baru kalau lah. sampai 60 hari ni tak ada rasa apa-apa, Masya Allah, tu musibah juga namanya. Macam dapat ilmu baru lah. Ilmu baru? Setakat ilmu? Ilmu agama ni. Setakat ilmu? Macam mana ni? Okey, sekarang Dapat ilmu saja. kalau setakat ilmu saja, ya setakat dari tidak tahu menjadi tahu, itu maknanya masih belum belum ada pengaruh, ya kan? Pengaruh ke atas diri kita selepas sebelumnya tidak tahu tentang hadis qudsi, tak tahu apa saja hadis-hadis qudsi yang 60 pun ya tak tahu, lepas tu tahu dah. Cukup tak? Kita harus amalkan. Kita coba amalkan. Berusaha untuk semampunya, ya. Apa perasaannya? Rasa gembira, semoga apa. Kalau rasa gembira Orang tak dulu ada. tuh kalau nak khataman buku, ya kan? Itu serono luar biasa, disediakan nasi kuning. Jadi mungkinlah kalau serononya disediakan nasi kuning. Tapi kita tak ada nasi kuning ya. Itu Tak orang ada nasi kuning, Indonesia. ada semua. Alhamdulillah saja, kita bersyukur pada Allah lah bagi masa dah. Ada takkan tak ada perasaan? Kalau dulu orang serono pasal disediain nasi kuning, ini sekarang tak ada nasi kuning. Sekarang nasi lemak. Nasi lemak. Okey. Perasaannya macam mana? Iya, tenang sikit lah, dapat ilmu seronok. Boleh dibagi pelajaran sama Mak Yasir ni. Okey. Ala kulli hal, ya paling tidak sebutlah alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mananya adik ya berpeluang diberikan ya masa, diberikan kekuatan boleh menghatamkan hadis ini ya. Jarang tuh ada kelas untuk anak-anak berkitab, ini adik boleh ya. InsyaAllah itu saja pada semua. Sekali lagi saya pribadi dan juga mewakili Ustazah ya, dan juga mewakili Asaj ya, sekiranya dalam penyampaian kami selama 60 hari ya banyak ditemukan kelemahan, kekurangan ya di sana sini, maka mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan. Semua kebenaran dalam hadis-hadis yang telah kita bacakan itu ya semoga menjadi satu bekalan ilmu yang bermanfaat. Kita mohon pada Allah berikan kekuatan untuk coba mengamalkan ya sedikit demi sedikit apa yang kita boleh ambil daripada hadis-hadis yang sudah kita pelajari. InsyaAllah kita akan sambung pada masa yang akan datang ya. InsyaAllah Ustazah dan juga saya akan bincangkan perkara ini, apalagi materi yang kita perlu persiapkan untuk program Rami for Kids ke depan insyaallah. Boleh ya teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah, tahniah sekali lagi. Jangan selepas ini tutup buku lepas tu tak tahu buat apa. Jangan, diulang lagi, dibaca lagi. Ini jadi apa bila pakai itu? Jadi koleksi. Adik, bukan, jangan setakat koleksi. Koleksi itu koleksi bacaan yang dibaca, bukan koleksi untuk diletak. Jadi adik baca semula ya. Kalau nak misalnya nak ulang kaji lagi bersama ayah dan ibu boleh ya, misalnya selepas solat subuh ganti-gantian membaca. Boleh juga ya, kalau ada di rumah 4 orang adik-beradik ganti-gantian baca. Seminggu 3 kali itu dah cukup insyaallah. Minggu depan ulang lagi 3 kali. Jadi diteruskan biar dia akhirnya
tersimpan ya sebagai data untuk kita apa? Kekalkan insyaallah. Boleh adik-adik semua? Masyaallah ya. Jangan sampai berakhir. Ya, diteruskan lagi insyaallah. Oke, adapun tajuk berikut insyaallah kami akan sampaikan kepada ibu bapak semualah ya dalam FB nanti insyaallah. Kenapa? Dapat hadiah. Oh, dapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Pemenang. Siapa pemenang? Tak tahu. Coba bawa soalnya. Nanti. Insyaallah lah ya. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak tanyakan ya, kalau boleh ada koresponden misalnya contoh adik Asaj ya. Mungkin ada yang sahabat-sahabatnya, adik-adik semua yang dari berbagai negeri, kita coba buat koresponden ya kan, setakat nak bersapa siapa nama, kalau nak boleh saling hantar hadiah ke ya kan. Boleh masyaallah. Kenapa? Buat Google Meet. Oh, Google Meet. Nanti abang coba uruskan lah ya. Baik, itu saja insyaallah kepada semua yang mengikuti kelas pada malam hari ini ya. Ada anak-anak Kak Hafiza ya, Kak Dayang, Kak Madiha ya. Semualah ya, ada Kak Shu ya. Semua, Kak Fazira di Terengganu ya, untuk Hasan di Terengganu. Semoga sehat-sehat semua ya. Insyaallah kita jumpa lagi. Kita tutup insyaallah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.